Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Al-Mujadid Podcast. Al-Mujadid always in progress. Allahu Akbar. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah kalian lihat berpakaian pramuka lengkap, yang merupakan seorang ketua panitia internal LP3 Putri tahun ini. Untuk itu kita akan memperkenalkan kakak lebih lanjut. Silakan. Ya, baik. Nama saya Dibriskin Anjani. Saya salah satu pengajar di Pesantren Terpadu Al-Mujadid. Saya merupakan alumni dari Pesantren Modern Tekuci Umardian dan juga lulusan S1 dari Universitas Negeri Islam Araniri, Banda Aceh. Nah, karena kita sedang membahas tentang pramuka nih Kak, menurut Kakak gimana sih pramuka di pesantren itu? Pramuka di pesantren itu kalau kita lihat itu beda ya dari pramuka-pramuka di luar pesantren, di mana pramuka itu sendiri itu artinya bebas, cuman kok bisa ya kok bebas di pesantren itu, gimana sih bebas di pesantren itu? Sedangkan di pesantren itu kita masih menerapkan prinsip syariah. Gimana kebebasan tapi berprinsip syariah itu gimana pramuka? Jadi yang saya lihat selama ini pramuka di pesantren itu merupakan kegiatan yang dapat melatih kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang anak yang ceria, juga dapat melatih kreativitas dan juga menggali potensi kita. Salah satu mungkin ada santriwan atau santriwati yang tidak memiliki kurang di pondoknya, di pelajaran pondoknya, tapi dia aktif di pramuka. Ada juga kan seperti itu. Jadi pramuka di pesantren ini sangat membantu sekali untuk santriwan dan santriwatinya dalam menggali potensinya juga meningkatkan kreativitas mereka gitu. Nah, kira-kira penonton mau tahu nih Kak, Kakak ada nggak sih bergabung di komunitas pramuka? Alhamdulillah untuk bergabung di komunitas pramuka itu ada. Kita cuman satu, yaitu di Sako GPP Aceh. Satu saja. Nah, untuk Sako GPP Aceh itu sendiri apa sih Kak pengetahuan lebih lanjutnya? Sako GPP Aceh itu yaitu Satuan Komunitas Gerakan Pramuka Pesantren. Kalau misalnya adik kurang tahu ya Sako Komunitas Pramuka Pesantren itu gimana, yaitu dia itu salah satu perkumpulan alumni pesantren yang bergabung di komunitas itu untuk bisa menggerakkan acara-acara kepramukaan ya, salah satunya acara LP3 Putri ini. Nanti kalau misalnya adik juga mau gabung setelah lulus nanti bisa langsung menghubungi mereka atau hubungi kakak untuk mau masuk ke organisasi pun bisa. Oh ya Kak, kira-kira sudah berapa lama sih kakak bergabung di komunitas GPP itu? Alhamdulillah dari tahun 2017 sampai saat ini sudah bergabung dengan GPP. Nah, menurut kakak ada nggak sih kegiatan yang mendukung komunitas GPP tersebut? Kegiatan yang mendukung komunitas ini yaitu kami dari dulu itu hanya melaksanakan kegiatan LP3 Putri yang emang sudah 7 tahun berjalan. Cuman tahun-tahun sebelumnya itu kakak masih jadi peserta, belum jadi panitia, jadi kurang tahu bagaimana pelaksanaannya. Jadi setelah menjadi panitia itu tahu bagaimana mereka melaksanakan acara LP3 Putri ini, karena acara LP3 Putri ini dari tahun ke tahun itu sudah ada, jadi sudah terkenal di kalangan pesantren-pesantren. Apalagi untuk anak-anak pramuka pesantren itu sudah tahu, oh acara LP3 Putri sudah tahu. Jadi terbantunya di situ, bantunya di acara LP3 Putri itu. Untuk acara-acara lainnya mungkin kami hanya diundang untuk datang ke seminar-seminar saja, seperti untuk mengisi materi di acara KIM biasanya, untuk mengisi seminar di acara-acara pramuka di pesantren juga ada biasanya. Nah, penonton kurang tahu nih Kak, kira-kira apa sih kegiatan LP3 itu? Kegiatan LP3 itu seperti saya bilang tadi, kalau kita bilang LP3 ini pasti anak-anak pesantren tuh, anak-anak pramuka di pesantren itu sudah tahu acara LP3. Bagi yang belum tahu, itu LP3 Putri ini merupakan lomba pramuka pesantren sebelumnya merupakan lomba pramuka pesantren, tapi ketika kami lihat ternyata pramuka pesantren itu seiring berjalannya waktu itu ada perubahan. Kalau dilihat
eh pramuka dalam pesantren itu sudah berkurang ya sering jalannya waktu, kayak kita kekurangan anak-anak pramuka gitu kan, sudah mulai menurun. Jadi kami mengembangkan menjadi lomba pramuka penegak penggalang. Nah, kira-kira cuman diadakan untuk LP3 Putri saja atau ada untuk putranya juga sih, Kak? Ada LP3 itu ada untuk putra dan ada untuk putri. Biasanya pelaksananya itu 1 tahun sekali. Saya tahun 2017 ini untuk putra, 2018 untuk putri, 2019 gitu juga untuk putra, 2020 berarti putri gitu, setahun sekali. Untuk tahun ini kira-kira dilaksanakannya untuk LP3 Putri tahun ini dilaksanakan di mana ya, Kak? Ya, alhamdulillah untuk LP3 Putri tahun ini dilaksanakan di pesantren kita, yaitu pesantren Al-Mujadid. Oke, kira-kira Kakak sebagai ketua panitia internalnya apa saja sih, Kak, yang udah dipersiapkan atau berapa persenkah persiapan untuk LP3 Putri tahun ini? Ya, alhamdulillah saya sebagai ketua panitia internal acara LP3 Putri tahun ini, persiapan kami alhamdulillah sudah mencapai 80%. Alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan, diberi kepercayaan sebagai tuan rumah untuk acara LP3 Putri tahun ini. Kami sebagai panitia berusaha sebaik dan semaksimal mungkin untuk menyukseskan acara kita ini, yaitu dengan menyiapkan lahan buper. Yang sebelumnya lahan kita di belakang itu kan masih sedikit ya. Jadi untuk acara ini kita perluaskan lagi gitu. Untuk acara-acaranya kan kita banyak perlombaan nih kan. Untuk perlombaan ini kan nanti banyak tempat-tempat acara itu kita pakai juga, kita buat juga tempat-tempatnya nanti. Terus untuk kedatangan peserta ke sini nanti kan kita juga sudah sudah berkomunikasi dan juga sudah menjalin silaturahmi dengan pihak-pihak Pemko untuk menyukseskan acara LP3 Putri tahun ini. Nah, Kak, kan kita menjadi tuan rumah nih pesantren terpadu Al-Mujadid. Kira-kira pesantren terpadu Al-Mujadid ada nggak sih berpartisipasi untuk acara LP3 ini? Sudah pasti kita sebagai tuan rumah tidak mungkin tidak mengikut sertakan peserta kita ya kan. Sudah kita jadi tuan rumah, masa kita tidak memberikan santriwati kita sebagai peserta. Ya sudah pasti kita mendaftarkan santriwati kita untuk mengikuti acara LP3. Kira-kira sudah berapa persiapannya, bagaimana sih, Kak, atau berapa persenkah persiapan pesantren terpadu Al-Mujadid untuk mengikuti acara LP3 Putri ini? Ya, alhamdulillah seperti Dek Raina sendiri lihat kan bagaimana mereka latihan setiap malam, setiap sore, setiap siang mereka latihan ya, seperti itu. Alhamdulillah sudah 80% juga persiapan mereka untuk mengikuti acara LP3 Putri ini. Apalagi dengan kondisi kegiatan pesantren yang begitu padat gitu kan, kita patut kita acui jempol mereka karena mereka sangat semangat sekali dalam berlatihan gitu. Kalau bisa setiap hari itu harus ada latihan. Ya. Kira-kira udah berapa sih, Kak, peserta yang mendaftar atau kontingen yang mendaftar untuk mengikuti acara LP3 Putri tahun ini? Alhamdulillah untuk kontingen itu dari sangganya atau dari penegaknya itu ada 16 kontingen. Untuk penggalang atau regunya itu ada 17 kontingen. Oh ya, Kak, kan ini penonton belum tahu nih, Kak, kira-kira apa sih moto atau logo dari LP3 Putri tahun ini? Moto untuk LP3 Putri tahun ini yaitu Rich Technology Embrace the World, yang dimana artinya Rich Technology itu kan meraih teknologi. Dengan kita meraih teknologi kita dapat menggenggam dunia. Moto kita ini mengikuti dengan perkembangan zaman juga. Jadi LP3 Putri ini dari tahun ke tahun itu selalu ada hal terbaru, seperti LP3 di Janto kemarin, itu kami pakai tema tentang sampah gitu kan. Jadi dengan kita mengelola sampah itu bukan hanya sampah saja, tapi bisa kita olah menjadi bahan-bahan lain seperti kayak dari botol aqua kita bisa bangun rumah juga. Jadi untuk tahun ini kita ambil lagi hal baru, yaitu dengan meningkatnya teknologi, kita ambillah tema di teknologi ini. Jadi sehingga adik-adik peserta nanti yang ikut nanti bisa mengembangkan teknologi dalam pramuka. Nah, Kak, untuk harapan Kakak sendiri untuk LP3 tahun ini apa sih, Kak, harapannya?
Untuk harapan saya untuk acara LP3 Putri tahun ini yaitu semoga LP3 tahun ini berjalan dengan lancar, sukses dan sesuai dengan harapan semua orang. Nah, terima kasih Kak untuk acara hari ini. Semoga acara LP3 kita tahun ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Dan podcast ini berjalan dengan baik. Saya selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.